Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kemarin gue udah bahas item ciptaan Ultraman Hikari, dan disitu gue janji bakal buatin video karakter Ultra Series yang cocok disebut karyawan Bandai. Pertama, kalian harus tahu dulu kenapa ada sebutan karyawan Bandai. Sebutan ini adalah sebuah julukan atau mungkin ejekan yang berasal dari fans Ultraman, dimana ada seorang karakter yang suka menciptakan item yang pada akhirnya di dunia nyata dijual oleh Bandai. Jadi awalnya itu cuma candaan doang, tapi menarik buat dibahas karena di Ultra Series nggak cuma Hikari doang nih yang hobi menciptakan item, banyak yang lainnya. Makanya gue pengen bahas siapa aja yang cocok disebut karyawan Bandai. Untuk Ultraman yang ngasih kekuatannya terus tiba-tiba jadi item nggak gue masukin ya. Dari pandangan gue itu sistem default. Bahkan Eternity Core tahu-tahu jadi Hyper Key. Yang dimaksud di sini bener-bener menciptakan atau karakter yang menggunakan item tersebut tapi kita nggak tahu siapa penciptanya. Konteks yang dimaksud para fans juga kayak gitu. Karena kalau dikit-dikit ada item disebut karyawan Bandai, semuanya karyawan Bandai dong. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada Akito atau bestinya Ultraman Trigger. Dengan usianya yang masih muda, dia berhasil menciptakan banyak item dan diterima kerja di Bandai. Akito menciptakan God Spark Lens dengan meniru Ancient Spark Lens. Alat ini dia ciptakan untuk bertarung sekaligus alat berubah. Akito juga menciptakan Hyper Key yang fungsinya mirip seperti magazin pistol. Ada kekuatan Ultraman dan kekuatan Kaiju, tergantung data mana yang diisikan. Bahkan dia juga yang membantu Ultraman Z ketika Z Riser rusak. Dia membuatkan alat berubah yang baru. Penggunaannya malah lebih simpel. Satu tamparan keras untuk Hikari. Ultraman buat item ribet, sedangkan manusia malah simpel. Oh iya, di dalam cerita Ultraman Trigger, Akito jugalah yang mendesain Nurse Desai. Ini bukan item Ultraman sih, cuma sekedar info aja. Ultraman Decker adalah manusia yang berevolusi. Itu adalah asumsi sementara saat ini, karena belum ada penjelasan lebih lanjut. Dan ada beberapa item yang memang milik Decker sendiri. Pertama ada Ultra Deflasher, alat berubahnya Ultraman Decker. Lalu ada gimmick tambahan Ultra Dimension untuk ganti form, dan Mons Dimension untuk memanggil Kaiju. Selain itu, Decker juga punya senjata Decker Shield Calibur. Senjata ini bisa menjadi pedang dan perisai. Dan baru-baru ini, diketahui kalau Dimensionizer juga berasal dari dia. Fungsinya untuk mengakses ingatan Ultraman, supaya mereka nggak lupa ingatan lagi. Banyak juga ya item Ultraman Decker. Oh ya, penyimpanan kartunya juga punya dia kan? Juggler adalah karakter sengklek yang sekarang menjadi baik. Dia juga rival abadi Ultraman Orb. Juggler memiliki alat berubahnya sendiri, yaitu Orb Dark Ring. Walaupun nggak diketahui alat ini ciptaan siapa, tapi yang memperkenalkannya ya Juggler. Juggler menggunakan alat ini untuk berubah menjadi Zepandon, dan juga sering memanggil Kaiju menggunakan gimmick tambahan yaitu kartu monster. Setelah Juggler membuang Orb Dark Ring, dia mencuri Z Riser dan mengkloningnya, sehingga terciptalah Dark Z Riser yang dilengkapi oleh medal monster. Juggler ini hobinya barang KW ya. Ultraman Orb punya beberapa item yang berasal dari dirinya sendiri, seperti Orb Calibur, alat berubah pertamanya, bisa digunakan sebagai senjata juga. Lalu ada alat berubahnya yaitu Orb Ring, dan ada kartu Ultraman untuk menciptakan form baru. Kartu ini dia dapatkan dari Maga Monster yang dikalahkan, atau pemberian Ultraman lain. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kalau Ultraman yang ngasih kekuatannya nggak masuk di sini. Jadi kita anggap aja kartu itu milik Ultraman Orb. Orb juga punya senjata nih, ada Orb Slugger Lance, senjata bawaan form Hurricane Slash. Terus ada Orb Slasher, senjatanya Orb Trinity, dan beberapa senjata lainnya. Berikutnya ada Ultraman Arby. Dua kakak beradik ini juga termasuk karyawan Bandai. Pertama, mereka punya alat henshin yaitu Gyro. Kristal yang dipakai pun aslinya juga punya mereka, karena saat Rosso dan Blue hancur tubuhnya menjadi kristal. Rosso dan Blue juga punya senjata yaitu Arby Slugger. Masing-masing punya satu jenis. Saat Rosso dan Blue fusion menjadi rubuh, ada senjata baru lagi yaitu Arby Corin. Jadi mereka juga bisalah disebut karyawan Bandai. Apalagi saat menjadi grup ada senjata lagi.
Dewa Ultra satu ini juga bisa disebut karyawan Bandai karena ada beberapa item Ultra yang dia ciptakan, seperti kenaik breast yang diberikan kepada Hikari, sehingga Hikari memiliki kemampuan tambahan. Dan kekuatan itu nggak main-main, bahkan karena alat ini juga, Ultraman Mebius Phoenix Brave bisa ada. Karyawan ngasih karyawan. Ya emang seharusnya gitu sih, sebagai karyawan harus saling mendukung. Lalu ada Ultra Fusion Breast, alat fusion Ultraman Ginga dan Victory, sehingga mereka bisa menjadi Ginga Victory. Alat ini juga memiliki kemampuan luar biasa. Kekuatan Ultraman lain yang diberikan akan memiliki power yang sama dengan yang asli. Jadi kekuatannya bukan tiruan. Ya namanya juga Dewa Ultraman, gak heran kenapa alatnya bisa kuat banget. Gak kayak Hikari yang sering rusak dan juga kecolongan. Terus ada Ultra Capsule. Ya walaupun seperti yang gue bilang tadi, memberikan kekuatan berbentuk item gak termasuk. Karena udah sistem default, Ultraman New Generation banyak yang kayak gitu. Ngasih kekuatannya otomatis jadi item. Tapi kekuatan King gak cuma berbentuk kapsul dirinya. Sebagian besar kapsul milik Jid, ia berasal dari Ultraman King. Yang terakhir bonus, ada beberapa karakter yang menciptakan satu jenis item, tapi jumlahnya cukup banyak. Pertama ada Dark Lugiel. Perlu kalian ingat, dalam Dark Spark War itu dia. Dan Lugiel jugalah yang membuat para Ultraman, Kaiju ataupun alien menjadi Spark Doll. Terus ada Celebro yang menciptakan banyak sekali medal Kaiju, termasuk medal Ultraman Belial. Terus ada Kei Fukide yang menciptakan banyak kapsul Kaiju. Dan alien Phantom Gorman yang menciptakan banyak sekali Cyber Card, entah Ultraman ataupun monster. Mungkin kalau ini bisa disebut karyawan magang. 6 karakter sebelumnya karyawan tetap, karena jenisnya cuma satu doang nih. Nah, jadi itu dia pembahasan kali ini. Siapa saja yang cocok disebut karyawan Bandai? Seperti yang tadi gue bilang, sebutan ini berasal dari fans. Konteksnya adalah karakter yang hobi menciptakan item. Menurut gue yang cocok, ya yang tadi disebutkan. Menurut kalian, siapa lagi yang cocok disebut karyawan Bandai? Yuzari masa depan? Dan juga Torigia cocok nggak tuh? Yuzari dengan Ultra Dual Sword, sekalian dengan kartu Ultraman. Torigia dengan Taiga Spark, dan ada Torigia Eye juga. Ultraman Noah juga mungkin termasuk karyawan Bandai. Karena pertama dia punya alat berubah, punya senjata untuk Dunamis, punya Ultimate Aegis untuk Ultraman Zero, dan ada Saga Breast. Dan jangan lupakan Udin yang punya alat Passerizer untuk memanggil Therapeser. Dia juga punya kartu monster. Iya, sebenarnya cocok aja sih, tinggal sesuaikan konteksnya aja. Mungkin mereka ini lebih cocok disebut karyawan magang. Kalian sendirilah yang menentukan. Makanya ini nggak gue masukin tadi. Sekali lagi ya, ini cuma candaan. Jadi jangan terlalu serius. Oke, segini aja video kali ini. Kalau ada salah informasi, koreksi aja. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua, ProYogaRizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.